investasi di sektor perikanan sama aja dengan investasi bodong. Masyarakat Indonesia beberapa tahun ini sedang mulai melek investasi. Kebanyakan dari orang-orang yang sebelumnya belum pernah mengenal investasi atau bahkan belum pernah melakukan investasi, dalam beberapa tahun terakhir ini mereka mulai mencoba melakukan kegiatan-kegiatan investasi. Baik itu investasi saham, investasi obligasi, dan juga investasi-investasi yang lainnya. Salah satu investasi yang juga kerap digemari dan banyak sekali menyedot para investor-investor baru adalah investasi di sektor perikanan. Tapi sayangnya investasi di sektor perikanan ini dalam beberapa tahun terakhir menghadirkan jejak yang cukup negatif. Ini karena banyak sekali pihak-pihak yang berkedok penyelenggaraan investasi, tapi mereka benar-benar melakukan kegiatan yang sangat-sangat tidak bertanggung jawab. Akhirnya investasi-investasi yang dilakukan oleh para investor pemula justru berujung pada investasi bodong yang sangat-sangat merugikan. Lalu kenapa sih investasi bodong di sektor perikanan ini bisa terjadi? Di video ini saya akan membahasnya satu demi satu. Kenapa investasi bodong di sektor perikanan ini bisa terjadi? Adanya investasi bodong di sektor perikanan sebenarnya hampir mirip dengan investasi-investasi bodong di sektor-sektor yang lainnya. Seperti yang pernah ramai gitu ya, itu ada binary option, kemudian ada robot trading, itu sebenarnya kurang lebih sama. Yang menyebabkan orang-orang ini menjadi terjun ke investasi di sektor perikanan secara bondong-bondong, tapi endingnya adalah investasi bodong adalah karena adanya iming-iming keuntungan yang sangat besar dalam relatif waktu yang singkat. Meskipun sebenarnya keuntungan yang tinggi dalam sektor perikanan atau dalam investasi di sektor perikanan bukanlah hal yang mustahil. Karena investasi di sektor perikanan juga bisa dibilang investasi yang cukup menguntungkan. Tetapi sayangnya investasi di sektor perikanan ini juga memiliki risiko yang sangat tinggi. Ini juga sebenarnya mirip dengan investasi-investasi lain yang memiliki nilai keuntungan yang cukup besar. Kalau orang-orang investasi itu biasanya menyebutkannya high risk high return. Ya, di sektor perikanan inilah sebenarnya pola itu juga digunakan. Resikonya tinggi, returnnya juga akan tinggi. Mengapa investasi di sektor perikanan ini memiliki resiko yang cukup tinggi? Alasannya ya karena kegiatan usaha di sektor perikanan ini bisa dibilang tidak menentu. Ada variabel-variabel yang memang cukup sulit untuk dikendalikan. Bahkan oleh petani sekaligus itu juga sangat sulit untuk dikendalikan. Misalnya kondisi alam, kemudian adanya penyakit atau hama, itu merupakan hal-hal yang sangat sulit untuk dikendalikan. Belum lagi urusan regulasi yang juga kadang tumpang tindih, kadang juga tidak berpihak, dan juga misalnya harga pasar dari komoditas ikan itu yang juga sangat-sangat fluktuatif. Kondisi-kondisi ini membuat kegiatan usaha di sektor perikanan ini memiliki resiko yang cukup tinggi, sehingga orang-orang yang akan investasi di sektor perikanan juga tentunya akan mendapatkan resiko yang cukup tinggi. Maka dari itu, iming-iming keuntungan yang tinggi dengan menyamarkan resiko ini menjadi sesuatu yang sangat berbahaya, dan tentunya ujung-ujungnya juga akan menimbulkan kerugian yang cukup besar. Dan inilah yang dalam beberapa waktu tahun terakhir ini terjadi di investasi sektor perikanan. Banyak sekali platform-platform yang menyajikan keuntungan yang besar, menyajikan pendapatan yang tinggi dalam waktu yang singkat, tapi ya ujung-ujungnya investasi bodong. Lalu yang menjadi tidak kalah menyebalkan dari investasi di sektor perikanan dalam beberapa tahun terakhir yang berujung pada investasi yang bisa dibilang bodong, karena adanya skema penawaran investasi yang cukup rumit gitu. Pola-pola investasi yang diberikan itu cukup kompleks dan bisa dibilang cukup membingungkan. Misalnya investasi pada budidaya ikan. Ini dunia kuap pernah juga membahasnya dalam bentuk tulisan, dan kalau tidak salah kami buat di dalam website kami gitu ya. Itu kami memang mendapatkan laporan dari beberapa korban investasi bodong di sektor perikanan dari salah satu platform investasi. Di sini saya tidak akan menyebutkan namanya gitu ya. Di sana mereka sebagai platform penyedia investasi ini melakukan skema yang bisa dibilang cukup kompleks. Dalam budidaya ikan, petani yang menerima dana dari investor itu lokasinya sangat jauh dari para investor. Misalnya sebut saja investornya itu berada di Pulau Jawa. Nah, petani yang ditunjuk untuk mengelola uang investasi ini itu letaknya ada di Nusa Tenggara Barat. Alhasil teman-teman yang melakukan investasi dari Pulau Jawa, mereka sangat sulit untuk bisa mengontrol uangnya yang diinvestasikan di petani yang ada di Nusa Tenggara Barat. Pola-pola seperti ini sangat sering dilakukan dan bisa menjadi pola yang memang cukup sulit gitu untuk bisa dikontrol oleh para investor-investor yang mencoba menanamkan uangnya di sektor perikanan budidaya. Biasanya para investor juga diiming-imingi dengan teknologi yang digunakan, misalnya dalam budidaya udang gitu.
biasanya mereka akan membawa teknologi yang berhasil dilakukan di negara-negara maju seperti misalnya di Jepang, di Vietnam gitu ya. Mereka akan membawa unsur-unsur teknologi yang membungkus instrumen investasi yang harus diinvestasikan itu menjadi sesuatu yang sangat menarik, terutama dalam hal keuntungannya yang bisa dibilang cukup besar. Maka kondisi-kondisi kayak gini yang biasanya membuat para investor itu menjadi tertarik untuk menanamkan uangnya di sektor perikanan. Lalu biasanya kompleksitas dalam investasi ini juga dilakukan dengan platform yang digunakan. Kegiatan investasi terutama kegiatan untuk melakukan pengawasan itu biasanya hanya dilakukan dalam satu pintu, yaitu dalam aplikasi. Di aplikasi tersebut para investor itu biasanya mendapatkan data-data, mendapatkan angka-angka yang dianggap real time gitu ya, yang membuktikan bahwa keterbukaan dalam investasi itu dilakukan. Padahal sebenarnya dalam beberapa kasus aplikasi-aplikasi tersebut itu justru digunakan untuk menyamarkan resiko-resiko dan juga menyamarkan jejak-jejak investasi bodong yang sedang dijalankan. Dengan hanya ada satu pintu di aplikasi, maka komunikasi antara penyelenggara investasi dan juga para investor itu menjadi cukup pasif gitu. Alhasil jarak antara investor dan pengelola jasa investasi menjadi cukup dingin dan juga cukup jauh. Pola-pola yang kompleks kemudian yang disalurkannya melalui aplikasi ini membuat para investor tuh menjadi terlena. Alhasil ya uangnya hilang, janji-janji manisnya juga nggak bisa mereka dapatkan. Lalu yang menjadi paling kronis dalam investasi bodong di sektor perikanan adalah karena para investor ini sebenarnya mereka belum memahami tentang apa itu investasi secara utuh. Sebenarnya nggak menjadi masalah yang besar seharusnya ketika para investor tidak memiliki pengetahuan tentang investasi. Disitulah peran dari para pelaku jasa investasi untuk bisa memberikan arahan-arahan yang menarik sehingga bisa memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Tapi sayangnya kadang-kadang orang-orang yang tidak tahu tentang investasi tapi ingin investasi itu justru dijadikan pasar empuk untuk mereka melakukan penipuan. Mereka menjual kalimat-kalimat yang seharusnya tidak dijual dalam produk-produk investasi, seperti misalnya keuntungan yang besar, relatif waktu yang sangat singkat gitu ya, itu seringkali diumbar. Sementara resiko-resikonya itu ditutup-tutupi, bahkan sebisa mungkin harusnya tidak terdengar oleh para investor. Kondisi kayak ginilah yang semakin membuat investasi di sektor perikanan dalam beberapa waktu ini menjadi sangat-sangat mengemaskan, dan akhirnya investor-investor yang lugu atau investor-investor awal ini menjadi mereka memiliki keinginan untuk cepat kaya, tapi ternyata uangnya hilang begitu aja dan mereka sebenarnya sedang ditipu dalam investasi yang sebenarnya adalah investasi bodong. Maka dari itu untuk melindungi diri kita, diri kalian semua dari investasi bodong, maka kita harus memagari dengan berbagai hal. Seperti misalnya kita harus melakukan riset terlebih dahulu ketika kita akan melakukan investasi. Kemudian kita juga harus kritis dengan instrumen investasi yang akan kita beli. Dan yang paling penting adalah kita harus memiliki orang yang kita percayai yang bisa memberikan insight tentang investasi. Kalau bisa orang tersebut adalah seorang ahli yang memiliki reputasi yang baik, sehingga insight-insight yang mereka berikan tentang inflasi bisa kita percaya, dan juga ketika suatu hari misalnya investasi kita justru melenceng, ya mereka juga bisa ikut bertanggung jawab. Selain itu untuk teman-teman ataupun untuk kita semua yang ingin investasi di sektor perikanan, maka sebaiknya kita mengenal terlebih dahulu sektor perikanan itu seperti apa, lini usahanya itu seperti apa, potensi keuntungannya seperti apa, dan yang paling penting potensi kerugiannya seperti apa. Sehingga ketika kita akan melakukan investasi di sektor perikanan, maka kita udah tahu nih seberapa keuntungan yang possible untuk kita dapatkan dan seberapa besar resiko yang mungkin akan kita dapatkan, sehingga investasi yang kita lakukan benar-benar menghasilkan hasil yang positif, dan juga rencana keuangan ke depan yang sedang kita tuju juga bisa mendapatkan hasil yang positif. So mungkin itu dulu video kali ini tentang investasi bodong di sektor perikanan. Semoga video ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua dan bisa menghindarkan kita semua dari tindak pidana investasi bodong di sektor perikanan. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya.